Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita punya Land Cruiser 200 UZJ, di mana mobil ini 2020 itu dibeli sama Johnny juga nih, John. Kalau gue nggak salah ingat 2020 atau 2021 beliau beli mobil ini, dan dari dia beli selama hampir 4 tahun mobil ini hanya dipakai 10.000 km dan sudah banyak sekali permajaan. Mulai dari oli-oli semua sudah diganti, beberapa mounting yang memang sudah usia. Dan kalau kalian bisa lihat ya, Om Dimas kasih dulu detailnya. Yes, mobil ini tuh kempling banget. Dan memang boleh dikatakan, gue berani jamin kalau lu dari luar kota pun, kalau datang ke Jakarta, lu lihat mobilnya tidak sesuai sama kondisinya, garansi uang ongkos lu gue kasih 3 kali lipat, John. Iya, kilometernya juga asli 117.000, dan ini adalah Land Cruiser UZJ 200, kilometer 117.000, dan ini berbahan bakar bensin, dimana kalian gak perlu pusing. Kalau lu beli UK kan biasanya orang akan selalu dihantui sama momok, dimana gua harus turun mesin, DPF-nya mampet, dan lain-lain, dan ersas. Tapi ini memang kalau secara spek, ini adalah Japan spek, UZJ, dia tidak ada sunroof dan tidak memakai suspensi AHC. Jadi kalau untuk memakai dalam kota masih cukup oke lah ya. Konsumsi bahan bakarnya juga 1:6. Ada beberapa parts yang sudah diganti, seperti contohnya velgnya sudah di-upgrade menggunakan velg Land Cruiser 200 yang facelift ke-1. Jadi ini velgnya ring 20 inch, dan ini biasanya bawaannya di Land Cruiser UK ataupun Land Cruiser ZX yang tipe varian facelift. Oke? Lalu kalau kita ngelihat dari roof spoiler, footstep, dan juga body kit depan dan belakang, mobil ini sudah dilengkapi dengan Modelista. Jadi kalau di Jepang itu namanya add-on Modelista, dan di sini sebenarnya kalau lo pengen tampilannya lebih clean, ada baiknya mungkin lo tambahin roof rack, topi belakangnya diganti yang lebih kecil, body kit dicabut, footstepnya diganti yang model ATPM. Tapi kayak gini juga sebenarnya udah berwibawa ya. Apalagi buat siap salah mohon izin, itu kalau pakai mobil ini lebih stay low ya kan. Kalau Anda adalah seorang kepala daerah ya kan, yang bajunya mungkin berwarna agak sedikit gelap gitu ya kan. Nah, kalau lo pakai Prado Kakadu, lo terlalu mahal, takut disorot laporan harta lo ya kan. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi kalian. Apalagi mobil ini belum di facelift. Jadi kalau kalian lihat, mulai dari headlamp, stop lamp, catnya itu semuanya masih original. Dan ini headlampnya tuh lu lihat masih bening banget nih. Kalau lu lihat tuh sininya tuh nggak ada yang namanya retak-retak rambut, dan ini bukan hasil restorasi. Jadi nggak ada model jamur-jamur yang bekas kerikan. Ini masih orisinil bawaan pabrik. Dan lampu-lampunya semuanya sudah gua upgrade di DS HID. Seperti yang kalian lihat lampunya, nah ya. Ini sampai lampu tembaknya pun juga sudah gua ganti menggunakan DS. Nah, jadi lo tenang aja, John. Maksudnya lo beli mobil ini dijamin lo nggak bakal keluar biaya lagi untuk rapi-rapi. Gua garansi. Jadi kalau lo punya duit di bawah 1 miliar, kira-kira pengen punya LC apa, John? Ya LC yang kayak gini, John, menurut gua. Kenapa? Satu, to be honest, yang punya aja waktu LC 300 datang dia bilang, men, gue lebih suka yang ini, yang bensin, karena menurut dia pribadi mobil ini tuh lebih fun to drive, yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau dari interior ya memang sangat jauh berbeda antara 200 generasi yang non facelift sama 300 tuh udah mulai jauh berbeda ya. Kalau kita lihat interiornya, memang satu, warnanya memang sudah sedikit lebih tua, dan juga yang kedua adalah fitur-fiturnya nggak selengkap Land Cruiser 300. Tapi untuk bermesin ini mesin UZ itu adalah mesin paling bandel dan mesin paling badak yang pernah dibuat oleh Toyota.
Jadi kalau sampai mesin ini turun, ya kan, artinya mungkin kalian udah kebangetan pakainya, John. Karena ini adalah mesin yang cukup kuat, 8 silinder, dan mesin ini diklaim suara di dalam kabin tuh hampir nggak kedengeran, John. Iya, jadi kalau lo bawa mobil ini, satu, power linearnya tuh bener-bener asik, dan yang kedua, mobilnya tuh bener-bener diem. Artinya mobilnya tuh maksudnya nggak, apa namanya, nggak limbung dan lain-lain. Jadi kalau memang lu nyari kenyamanan, lu pengen upgrade dari Fortuner, ya ini jadi mobil pilihan kalian ya. Walaupun tahunnya memang lebih tua. Ban belakang ini masih 90%, ban depan 80%, dan ini ban Toyo Open Country All Terrain. Jadi kalau misalkan kalian pengen off-road tipis-tipis, overland, atau mungkin camping, ini bisa banget mobilnya. Jadi lu bawa aja keluar kota, udah aman. Dan mobil ini seperti biasa ya, kalau lu bicara tentang sebuah Land Cruiser adalah salah satu SUV yang passenger oriented dan driver oriented. Duduk di tengahnya enak, duduk di depan enak, dan interiornya belum ada bekas cat, dan setir pun belum pernah di retrim, ya kan? Jadi lu nyari kayak gini tuh susah, John, asli. Kenapa? Satu, yaitu dia yang gue bilang ya, biasanya yang pakai itu pejabat-pejabat, dan pejabat-pejabat rata-rata 90% itu yang bawa supir. Dan kalau supir bawa, lu tahu sendiri dong, mobil pasti nggak kerawat. Dan yang kedua adalah biasanya rumahnya itu antara di Depok, Cibubur, Bogor, dan langsung ke kota setiap hari, everyday. Jadi kalau lu cari yang kilometernya asli, udah sangat susah, John. Tutupnya aja nih, lu lihat ya. Suara tutup itu masih enak, dan kalau lu lihat, dengerin, dia masih ada door check ya. Door checknya belum mati. Sensornya masih jalan semua. Elektrisitasnya masih normal, ininya masih plastikan, ininya masih ada plastiknya. Tuh, karpet dasarnya masih bersih banget. Jadi kalau lu beli mobil ini, gue yakin jamin puas. Ini buku-buku servisnya masih ada, dan ini kemarin for the past 3 years ada beberapa barang yang sudah diganti-gantiin. Ini semua ada di sini sama beliau. Kamunya pejabat ya, John? Enggak. Ini memang anak muda, John. Wah, gila. Anak muda. Tuh, servis-servisnya juga semua masih ada lengkap di sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ada di sini semua. Gantungan olinya pun lengkap, dari dulu ada semua di sini ya. Jadi ya ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Land Cruiser 200 TPM 2012 itu kan udah lumayan overpriced, di atas 1 miliar, dan mobil ini lumayan jauh jaraknya dari 1 miliar ke bawah. Jadi ya kalau kalian pengen beli ini juga cukup oke. Kalau misalkan kalian mau, kalau saran gue sih sebaiknya jangan di facelift, karena sekarang ini mobil ini sudah terhitung modern klasik. Jadi kalau misalkan di facelift agak sedikit sayang ya, karena memang lu facelift pun tidak merubah mobilnya menjadi tampilan terbaru, atau enggak lu facelift ke 300, jangan, John. Oke, yuk kita cobain mobilnya. Oke, kita sudah di dalam kabin Land Cruiser 200. Jadi kalau kalian lihat, setirnya ngedongak ke atas dikarenakan mobil ini sudah ada yang namanya fitur easy exit, tapi easy exitnya tidak termasuk dengan pencetan di sini untuk mobilnya turun sendiri, stay low. Jadi ini kita pencet gini, setirnya akan ikut turun. Seperti biasa ya, kalau Land Cruiser spek Jepang itu tipnya itu Ike Kimochi. Nah, AC-nya kita nyalain dulu. Layarnya belum ada defect sama sekali. Tuh, masih bagus. Dan menurut gua ini audionya enak banget, Om. Ini posisinya bisa kita ganti driver, front, belakang aja, atau full. Ini teknologi tahun 2008 ya. Udah ada G-Book itu jadi kayak fitur, dimana fitur ini biasanya kepakainya selalu hanya di Jepang. Ini untuk climate juga bisa disetel dari sini. Terus ada lihat tombol-tombolnya tuh nggak ada yang rusak. Iya sih, Om, nih gila nih, Om. Iya kan? Enggak, John. Dulu belinya sama Yoros juga bagus kondisinya, John. Tombol off-nya pun nggak ada botak sama sekali. Kan nah, terus ini penyakitnya dia di bagian sininya tuh udah pada rontok. Ini masih bagus. Dan kalau udah direkondisi, biasanya warnanya udah nggak ngedove seperti ini lagi nih. Warnanya udah metalik. Ini masih bagus. Armrest tengahnya juga masih empuk. Ya, biasanya ini udah pada retak-retak karena kena acid dari keringat sini. Ini ada coolbox ya.
Jadi teman-teman kalau cool box ini nyala, AC nggak akan bisa dimatiin. Oh. Nih ya, tuh, gue pencet off dia nggak off, cool box mati. Nah ini dia baru bisa di off, gitu. Jadi dia jadi satu kesatuan antara cool box sama si AC. Ini karet-karetnya juga busa-busanya masih pada bagus. Tuh. Oh iya. Oke, udah siap belum? Cobain mobil enak. Let's go. Nah, kamera dia juga asisnya belum 360. 2008 ini hanya ada kamera samping, depan, dan belakang. Dan kalau kita bawa jalan untuk cruising, dia biasanya hanya nyala di bagian samping dan depan. Oke, mobil ini itu bukan dilengkapi dengan sistem AHC, tetapi sistem KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, di mana mobil ini terintegrasi dengan sistem KDSS, di mana KDSS itu membantu untuk mengurangi body roll dengan sistem oli. Jadi olinya itu kita bisa ganti sekitar 1-2 kaleng untuk sirkulasi ya. Itu biasanya dilakukan di kilometer 50 ribuan sekali. Gue bawa bener-bener nyaman, John. Jadi nggak bohong ada kan? getarannya. Ya, kita kalau ya. bicara pro dan cons-nya, Keren, John. mobil ini itu kekurangannya cuma satu sebenarnya. Warna interiornya itu sudah sedikit tua dan juga klasternya dia belum berwarna. Jadi klasternya masih satu warna biru yang membuat tampilannya sedikit lebih tua dibandingkan dengan versi varian facelift yang ke-1 tahun 2012. Tapi ini kalau lu untuk rawat dan lu pakai, harganya juga cukup stabil. Dikarenakan demand yang banyak dan juga harga Land Cruiser juga cukup stabil, jadi lu pakai mobil ini, lu dalam waktu 1-2 tahun itu, lu pakai 3 tahun deh, paling nggak lu ruginya nggak dalam, paling top juga 100 juta gitu loh. Jadi ya lu tuh pakai 100 juta 3 tahun sih ruginya daripada lu beli BMW X5 kan. Kalau BMW X5 itu paling ideal sebenarnya lu beli yang 6 tahun ke bawah. Itu harganya udah cukup pelan ketika dia turunnya, hanya saja mungkin maintenance-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan mobil seperti ini. Asik kan? Gimana, Cak? Enak, John. Mobilnya tinggi, John. Betul. Tapi kalau lu tanya gua, suspensinya lebih nyaman mana sama AHC? Oh, kalau lu tanya gua seperti itu, akan lebih nyaman AHC jauh, far away. Ya, makanya shock breakernya dan akumulatornya pun harganya juga jauh lebih cenderung lebih mahal dibandingkan dengan si KDSS ya. Kalau KDSS itu hanya dilengkapi dengan 4 buah shock breaker. Tempat video kita biasa banjir Om ya? Iya, tadi gua nggak ini jadinya nggak ngambil di sini. Oh iya, lu banjirnya tinggi nggak Om? Lumayan. Ya lama-lama ini tinggi gitu kan dari bocoran dari sungai. Oh iya lu. Tapi kalau if you drive a Land Cruiser lu nggak takut banjir Om? Segini mah enteng Om banjir Om. Tapi langsung dicuci kali ya biar nggak karat. Iya dong, pasti dong, aman. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian newbie di Land Cruiser, ada beberapa saran dan pilihan. Kalau misalkan kalian pengen a memorable Land Cruiser, saran gue lo beli VX80 ya kan. Terus cari VX80 tuh harus pelan-pelan, harus sabar, harus banyak research. Karena apa? Nyari 80 itu lebih sulit dibandingkan lo nyari Land Cruiser 200 Om. Tapi kalau lu punya duit lebih dan lu pingin tampilannya nggak terlalu kuno, lu pengen yang masih kelihatannya di lobi keren, ini Land Cruiser 200 bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Nah, kalau lu punya budget lebih dikit, ya kan, 1M lebih, ada saran gua ambil 200 2012 ATPM. Tapi 200 2012 ATPM itu tipe yang paling banyak diminati orang. Jadi kesimpulannya ketika lu beli yang itu, tipe itu Om, lu nyari bekasnya itu udah sangat susah. Karena 8 dari 10 itu kilometernya sudah tidak autentik. Artinya pernah 100.000, pernah 300.000. Kayak contoh gue pernah lihat warna silver di daerah Kelapa Gading sana, kilometernya 70.000, ya kan? Platnya kalau nggak salah Banten. Begitu gue buka recordnya di Auto 2000, kilometernya 347.000. Oh gila. Itu berarti mundurnya lumayan kan? Nah, makanya gue bilang ya itu. Lumayan pegel. Nah, dia bilang biasa bro, kalau mobil gini kan kilometernya pasti pada dimundurin. Oh ya udah. Ya gue kan nggak bisa berkata-kata juga kan. Gitu. Nih Land Cruiser mah banjir segini mah cemen ya. Ibaratnya cuman ngebasahin ini doang Om.
Selangkangan om. Kolong. Iya, ini mah aman segini nih. Tuh. Gila, Jon. Tapi memang hari ini cukup frontal ya banjirnya ya. Iya, di mana-mana banjir. Oh, Alphard aja lewat om. Aman. Di rumah lu nggak banjir, Jon? Di Pik? Di Pik kebetulan pompanya cukup bagus ya, walaupun air udah di atas jalan ya. Jadi kalau lu lihat di Pik tuh, airnya di sini, jalanan di sini om. Iya. Tetap nggak kena om. Sakti. Lumayan ya kan. Jadi gua aman-aman aja sih harusnya ya. Kalau di Permata Buana ini gue dengar katanya di Waduk Ciliwungnya ada meledak. Iya. Tadi yang ngomong lu kan? Hah? Kayak ini kali. Kenny ya? Gue. Bukan lu ya? Oke, lanjut ke spek mobil. Jadi kalau kita beli yang UZJ 200 ini, itu dia tidak dilengkapi dengan yang namanya sunroof. Yang pertama, kelebihannya ya lu nggak takut bocor. Yang kedua, kalau misalkan dalam keadaan lu nyetir terik, ya lu nggak panas ya kan om? Tapi ada baiknya misalkan lu punya anak kecil, lu nggak bisa buat ke atas gitu. Plus dan minusnya seperti itu aja. Jadi UZJ 200 ini kekurangannya cuma dia tidak sunroof dan tidak AHC. Tapi secara overall tampilannya juga sama tipe ZX gitu. Ini dari pagi om, belum kering-kering nih. Iya. Tadi pagi Deras banget. Semalam memang deras ya? Deras parah. Gue tidurnya pules John semalam John. Dari malam udah hujan. Nih, tapi kacanya dia tidak double glass seperti LX570 ya om ya. Nah kacanya masih single glass. Cuman untuk ukuran audionya sih menurut gue udah cukup enak sekali, walaupun dia belum dilengkapi dengan JBL Synthesis. Kalau tipe ZX udah dilengkapi dengan JBL, ATPM full spec udah dilengkapi dengan JBL gitu. Oke, jadi kalau lo punya duit pengen cari yang lebih mewah, lu mungkin beli ZX atau enggak lu beli LX570. Tapi kalau lu pengen adventure, lu pengen sedikit upgrade, contoh kayak misalkan lu pakai mobil ini, yang pertama lu pengen ganti, peleknya lu turunin lagi jadi 18 seperti bawaan OEM, pakai braid atau mungkin lu pakai Bradley atau lu mungkin pakai Volk Race ya kan. Terus upper arm lu ganti, shock breaker lu lift kit 1,5 inci. Lu pengen buat apa namanya overland ya kan, karena kan lu punya mobil seperti ini, Highland Cruiser tuh kan habitatnya sebenarnya di off-road ya kan. Lu mungkin cuman off-roadnya lu nggak yang berat-berat banget lah gitu ya kan, lu cuman pengen naik ke atas gunung, nikmatin kopi pulang hari, atau enggak mungkin lu nginep 1 malam ya kan. Ya boleh gitu ya kan, karena lu kalau beli mobil seperti ini om, kalau tidak dinikmati di habitatnya rasanya sayang ya. Iya, keliling Jawa aja, keliling mana kek. Kalau lo taksiran gua, lo pakai mobil ini isi pertamax sampai Bali pulang pergi sama jalan-jalan mungkin sekitar 4 sampai 5 juta. Lumayan ya. Lumayan ya. Isinya oplosan lagi. Aduh, tapi nggak apa-apa. Lo naik mobil ini itu minimal di MBZ pantat lo nggak mentul-mentul, Bray. Iya, aman Bray, karena KDSS-nya akan menyempurnakan bantingan-bantingannya, diredam John gitu ya kan. Oke, jadi kesimpulannya kalau teman-teman pengen beli LC, usahakan untuk melakukan research, DYOR, do your own research. Sebenarnya sih itu berlaku untuk semua mobil ya. Yang kedua adalah ajak temen lu yang benar-benar ngerti, bukan temen yang sotoy. Karena biasanya kalau temen yang sotoy, dia cuma sosok ngerti, akhirnya lu belinya kejebak. Karena apa? Ketika lu beli sebuah Toyota Land Cruiser yang kondisinya busuk, lu mau bagusin, kayak contoh lu beli mobil yang udah hancur nih om, lu seperti ibaratnya tuh kayak Garmin air laut. Jadi lu mau seberapa banyak uang lu masukin ke dalam mobil itu tidak akan terlihat seger. Contoh, lu beli mobil kondisinya interior udah buduk, ya kan, lo beli kilometer 350.000 tapi di odonya readingnya 100.000, tombolnya udah pada hancur nih om. Joknya mau lo retrim pakai jok 30 juta juga baunya itu udah nggak bisa hilang. Bau dari karpet dasar, beda bau dari plafon ya kan. Terus namanya debu yang nempel di mobil yang kilometernya udah ke bulan tuh gimana sih gitu ya kan. Yang kedua, bodinya kalau udah bekas tabrak, udah apa, dempulan di mana-mana, lu mau pakai cat semahal apapun, ketika sudah 3 sampai 6 bulan kemudian, itu pasti dempulnya tuh ngisep catnya lagi. Gitu. Jadi makanya yang gue bilang,
belilah barang yang memang bener-bener lu tahu kondisinya seperti apa. Jadi ketika lu beli, lu mau jual kembali pun barang itu punya nilai. Jangan sampai lu beli mobil pasaran 800, lu beli misalkan 600, lu garmin lagi 200 juta ya kan, lu mau jual lagi juga susah, nggak bakal bisa sama kondisinya kayak yang 800. Benar. Gitu ya kan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima gaji. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya lancar, dapat banyak berkah ya kan. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye.